Kenapa mereka dikatakan telah melakukan perbuatan makar? Karena mereka mendirikan negara di dalam negara, ada wilayah, ada rakyat, ada konstitusi, ada lambang negara, dan ada benderanya. Kemudian mereka menghimpun dana. Didukung oleh Pemirsa, PPATK membenarkan pemblokiran 256 rekening milik Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun. Pemblokiran dilakukan menyusul adanya dugaan transaksi mencurigakan. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Imam Supriyanto, pendiri dan anggota Badan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia Ma'had Al Zaitun yang sudah hadir di studio, kemudian juga mantan Kabar Reskrim Susno Duaji dan kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi. Selamat malam Pak Imam, Pak Susno dan juga Pak Hendra. Selamat malam Mbak Vera, selamat malam para pemirsa. Selamat malam Mbak Vera. Salam sehat selalu semuanya. Saya ingin ke Pak Hendra dulu. Pak Hendra, 256 rekening milik Panji Gumilang dibekukan. Mengapa Panji Gumilang memiliki rekening sebanyak itu, digunakan untuk keperluan apa sih Pak Hendra? Baik Mbak Vera, berkait dengan pertanyaan ini, saya belum bisa menjawab secara detail karena dalam kapasitas saya sebagai kuasa hukum baru diberikan kepercayaan atau diberikan kuasa dalam hal yang terakhir diantaranya menangani tentang perkara gugatan pihak dari Syekh Al Zaitun atau Syekh Panji Gumilang pada Saudara Anwar Abbas yang berbicara di media tentang tuduhan komunis tersebut. Karena kita tahu bahwa MUI adalah sebuah organisasi yang didominasi tentunya masyarakat Indonesia itu masyarakat Muslim ya. Kemudian dia sampaikan statement itu di media, ya tentunya didengar oleh masyarakat ini menjadi satu momok ya, satu hal yang sangat-sangat mendiskreditkan klien kami dan tentunya sangat merugikan klien kami. Kemudian hal ini digiring kepada persoalan-persoalan yang berkembang hari ini sehingga di media ini secara umum opini-opini yang berkembang sangat-sangat tidak sehat, sangat-sangat tidak berimbang. Seluruh informasi sangat mendiskreditkan klien kami ini. Nah ini tentunya berharap kami khususnya mungkin di Metro TV ini kepada siapapun yang memberikan keterangan atau memberikan informasi tentunya berdasarkan kepada data. Itu himbauan kami karena kalau oleh karena itu diskusi ini untuk memberikan ruang klarifikasi dan konfirmasi begitu Pak Hendra tujuannya. Oleh karena itu saya tanyakan begitu. Dan ini kan munculnya juga dari PPATK. PPATK memang melakukan pembekuan begitu. Nah, Anda sudah diinfo tidak oleh klien Anda terkait dengan pembekuan 256 rekening ini, termasuk juga terpisah ya rekening atas nama Yayasan Al Zaitun? Ya, jadi tadi saya sampaikan berkait dengan rekening klien kami itu dalam saat ini, pada saat ini kami belum memiliki kapasitas tentang menjawab hal itu. Silahkan kalau dari media ingin menanyakan tentang hal itu yang jelas, tentunya pertanyaannya disampaikan kepada klien kami secara langsung. Terima kasih. Baik. Kalau bisa bergabung secara langsung kami dengan senang hati sebetulnya Pak Hendra. Oke, saya ingin tanyakan ke Pak Imam. Pak Imam, Anda sebagai mantan pendiri begitu ya Yayasan Al Zaitun yang terakhir aktif sampai tahun berapa Pak Imam? Kalau pendiri nggak ada mantan, pendiri kan tetap pendiri. Iya, pendiri tidak bisa digantikan kan gitu, kecuali orang yang ditunjuk untuk menggantikan. Nah, saya tidak di kampus lagi sejak tahun 2007. Sejak tahun 2007 terakhir aktifnya begitu ya? Betul, iya. Nah, terkait dengan transaksi mencurigakan sehingga dibekukannya 256 rekening milik Panji Gumilang terpisah dari rekening yang dimiliki oleh Yayasan Al Zaitun sendiri. Sepengetahuan Anda dulu dari yayasan ini didirikan, Ponpes ini berdiri, itu seperti apa sih perputaran uang di dalamnya? Kalau dulu aset yayasan hanya 100.000 di rekening.
Tapi kalau sekarang 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Kalau sekarang perkembangannya karena sejak tahun 2012 saya bongkar itu tentang NII di Al-Zaitun, itu struktur itu dirubah. Jadi dari provinsi, daerah sampai kabupaten itu dibentuk yayasan-yayasan. Nah, mereka itu berkantor di yayasan-yayasan yang mungkin Anda pernah lihat itu di pinggir jalan ada yayasan yatim dan duafa. Nah, kemudian struktur di bawah yayasan itu namanya kecamatan, itu orang-orang yang mencari dana. Kalau kita perhatikan tuh pakai kotak-kotak amal itu. Oh, jadi kotak amal itu ditujukan untuk pesantrennya atau untuk yayasannya secara umum? Iya, itu keterkaitannya dengan yayasan. Jadi dari yang kotak amal itu petugas itu store. Nah, mungkin dari situ ke yayasan-yayasan yang begitu banyak gitu. Misalnya yayasan di Jakarta Barat itu ada 5 atau ada 6 gitu kan. Mungkin dari masing-masing tempat tuh punya rekening gitu kan. Jadi dari petugas tuh menyetorkan masuk ke rekening itu. Jadi kalau dari mungkin yang seluruh Jawa ini, karena yang signifikan uang itu dari Jakarta, dari Jawa Barat, Selatan, Jawa Barat Utara, Timur, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, itu mungkin jadi banyak, jadi 200 sekian 89 ya 50-an gitu. Mungkin itu yang dimaksudkan gitu. Tapi tujuannya pengumpulan dana itu untuk apa? Ya, tujuan pengumpulan dana kan dana itu disentralkan ke rekening Pak Panji atau apalah sekarang. Itu kan sebagian untuk membiayai kegiatan di pesantren, di Mahat Al-Zaitun, sebagian lagi untuk operasional anggota. Operasional anggota? Iya, anggota NII itu yang saya katakan tadi dari mulai tingkat atas sampai tingkat kabupaten begitu. Jadi uang ini dikumpulkan untuk mendukung pergerakan NII? Iya, untuk mendukung pergerakan NII. Jadi untuk operasional mereka gitu. Seberapa besar sih Pak pendapatan yang Anda tahu dari situ? Ya kalau dulu biaya operasional itu 10 miliar sebulan belum signifikan. 10 miliar satu bulan? Ya kalau sekarang mungkin banyak yang dibuat oleh Pak Panji, ada bengkel kapal, ada apa gitu. Galangan kapal? Galangan kapal, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, ke luar negeri dan sebagainya, membangun jalinan hubungan dengan Israel dan sebagainya. Mungkin perlu biaya besar gitu. Oke, ini menarik. Nanti kita akan ulas lebih lanjut Pak Imam. Dan saya juga akan tanyakan nanti ke Pak Susno terkait dengan aliran dana 10 miliar. Masa iya sih selama ini tidak pernah terdeteksi? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, tadi disampaikan oleh Pak Imam bahwa adanya yayasan-yayasan yang dibuat di seluruh Indonesia, bahkan dihimpun uangnya itu dari kotak amal, per bulan bisa mencapai 10 miliar lebih. Tapi kenapa bisa tidak terdeteksi sampai sejauh ini, Pak Susno? Saya pernah jadi Kapolda Jawa Barat pada tahun 2008 dan kamilah yang mengungkap tentang NII KW9. Kapolda Jawa Barat di backup oleh Baintel Kam Mabes Polri dan Bariskrim Mabes Polri. Kenapa mereka dikatakan telah melakukan perbuatan makar? Karena mereka mendirikan negara di dalam negara, ada wilayah, ada rakyat, ada konstitusi, ada lambang negara, dan ada benderanya. Kemudian mereka menghimpun dana ya dari berbagai kegiatan. Ada kegiatan dagang, ada kegiatan ya seperti kotak amal dan sebagainya. Nah, karena kami memburu waktu pada waktu itu, tersangka segera kami ajukan ke kejaksaan dan langsung memenuhi syarat untuk P21. Kemudian diajukan ke dalam sidang dan divonis ya cukup berat ya. Karena ada presidennya, ada menteri dan sebagainya. Nah, apakah ada kaitan dengan Al-Zaitun? Pada waktu itu saya belum sampai ke sana.
tetapi sudah mengarah ke sana. Sudah mengarah ke sana. namun belum ada pengembangan sampai Al Zaitun begitu ya? Ya saya pindah kan, saya pindah. Tetapi berkas dan sebagainya dan laporan kami kepada Mbak Intel, kemudian kepada Bariskrim, dan ini saya kira aparat intelijen negara kita sudah mengetahui, ya tetapi mungkin ya belum dapat disimpulkan bahwa rekening-rekening tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan makar. Nah inilah tugas daripada aparat intelijen, baik intelijen kepolisian maupun intelijen BAIS ataupun intelijen dari BNPT ya, Badan Penanggulangan Terorisme. Dan ini sudah sangat gampang sekarang karena ada PPATK. Dari data PPATK, walaupun tadi jubir PPATK tidak menjelaskan secara gamblang, karena PPATK memang tidak boleh membuka apa yang dia dapat kepada publik. Tetapi penyidik Polri ataupun penyidik lainnya, begitu laporan informasi dari PPATK sampai kepada penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan hukum sesuai hukum acara yang berlaku. Bisa membekukan rekening tersebut, melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh PPATK. Bisa juga untuk memanggil siapa yang mentransfer dana ke rekening tersebut. Kemudian bisa juga memeriksa dana tersebut digunakan untuk apa. Jadi bisa diketahui apakah dananya berasal dari kejahatan. Kemudian bisa diketahui juga apakah dana yang sudah masuk tersebut digunakan untuk kejahatan. Misalnya untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan intelijen makar, untuk biaya pembelian senjata, untuk biaya-biaya lain dalam rangka penggalangan, misalnya untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, kalau itu telah terjadi, maka itu memenuhi unsur untuk tindak pidana pencucian uang, jelas sudah kena satunya. Yang kedua, bisa juga dikategorikan untuk melakukan tindakan makar, yaitu mendirikan negara di dalam negara. Apakah tindakan tersebut masih percobaan atau sudah terjadi? Dan ini bagus sekali, harus diproses dan dibuktikan secara hukum. Supaya tidak ada kecurigaan di antara kita dan supaya ketenangan tahun pemilu saat ini tetap terjaga. Tidak informasi berkembang, kemudian saling curigai, saling tuduh. Baik. Kita harapkan dari pihak Pak Panji Gumilang dan Al Zaitun kooperatif dan aparat melengkapi bukti-buktinya. Kalau terbukti proses secara hukum, ajukan ke pengadilan. Kalau tidak terbukti, ya dihentikan. Begitu. Semua melalui hukum akan terbuka. Ya, tentunya kita tunggu hasil investigasi dari PPATK yang saat ini sudah membekukan rekeningnya dan mencari tahu bagaimana aliran dana yang masuk ke rekening tersebut. Tapi pertanyaan saya kemudian, Pak Susno, menurut Anda apakah memang ada pembiaran ketika sekian lama, sekian tahun setelah Anda tidak menjabat di sana, kemudian tidak lagi diselidiki, tidak lagi dicari tahu terkait dengan pengembangan kasus ini sampai ke Al Zaitun? Saya kira tidak ada pembiaran, tetapi mungkin bukti-bukti yang didapatkan belum cukup untuk melanjutkan ke tindakan penyidikan. Karena perbuatan-perbuatan NII itu adalah makar dan itu mendapat perhatian utama dari aparat keamanan maupun aparat intelijen. Kita harap mereka sudah mengumpulkan bukti, sudah lengkap dan sudah bekerja sama dengan penyidik dan PPATK. Kita tunggu saja hasilnya. Baik, kita tunggu hasilnya seperti apa. Saya ingin kembali lagi ke Pak Imam. Pak Imam, tadi Anda katakan bahwa ada yayasan-yayasan di bawah dari Al Zaitun. Sebetulnya selain yayasan-yayasan ini, apa saja lagi bisnis yang ada di dalam Al Zaitun untuk penghimpunan dana sehingga terciptalah banyak sekali rekening di sana? Ya, kalau bisnis yang lain saya tidak tahu persis perkembangannya sekarang. Cuma ada cerita bikin galangan kapal gitu, tapi itu belum belum dalam kategori bisnis menurut saya gitu ya. Dia baru membuat kapal. Apakah kapal itu dijual atau digunakan sendiri gitu ya? Terus
tentang apa produksi beras dan sebagainya itu belum pada kapasitas untuk berbisnis gitu ya. Bisnis perikanan bahkan juga diinformasikan Iya, demikian. perikanan. Saya belum tahu persis itu semua itu sepanjang yang saya tahu gitu. Sepanjang Anda sampai 2007 di sana belum ada begitu ya Pak Iya, Imam? tapi selama ini saya lihat hanya untuk pencitraan aja. Jadi kegiatan-kegiatan seolah-olah besar gitu untuk menarik. Itu sebetulnya keperluannya untuk menarik dari anggotanya saja gitu. Supaya setoran-setoran itu semangat. Karena yang saya lihat bahwa ada pinjaman-pinjaman yang sudah jatuh tempo. Sudah harus bayar ke bank. Bahkan sudah ada yang masuk. Pinjaman itu untuk apa? Ya itu yang saya nggak tahu pinjamannya itu untuk apa, untuk kegiatan apa gitu ya. Jadi karena apa namanya sudah harus bayar, sudah jatuh tempo, nah itu penggalangan dana itu semakin diintensifkan gitu, semakin dikuatkan gitu kegiatannya. Pak Imam, tadi Anda menyebutkan setoran-setoran. Setoran itu artinya bukan hanya menghimpun dari dana kotak amal, tapi juga ada setoran dari pribadikah, ada donaturkah sebetulnya? Ya kalau donatur sekarang ini mungkin ada donatur gitu kan, karena dari anggota sendiri kan sudah banyak yang tidak bekerja, banyak yang tidak usaha. Anggota gitu. NII yang dimaksud ya? Anggota NII, anggotanya Pak Panji lah gitu, jamaahnya Pak Panji. Itu banyak mengambil dana dari luar, menghimpun dana dari masyarakat gitu. Jadi sekarang yang menyumbang kepada Al-Zaitun itu bukan dari kalangan sendiri aja, tapi dari masyarakat kebanyakan gitu. Jadi kalau misalnya donatur itu siapa atau pengusaha apa, ya mungkin aja terjaring di situ gitu. Tapi kalau Anda lihat kan ada banyak sekali puluhan ribu yang saya tahu begitu ya, santri dari Al-Zaitun itu. Nah, apakah mereka memang membayar iuran dan berapa iuran yang Anda tahu? Ya kalau yang tingkat menengah katanya sekarang sudah $3.500 US untuk 6 tahun. Jadi, gitu kan. Kursnya pakai dolar. Kursnya pakai dolar. Sejak awal memang pakai dolar. Kenapa? Awalnya $1.500, terus sekarang $3.500. Kenapa jadi harus kita kurs mata uang dolar? Ya namanya pesantren modern kan pakai kurs dolar. Oke. Gitu. Jadi mempermudah yang dianggap kursnya stabil kan kurs dolar begitu. Tapi dari yang Anda tahu memang santri di sana bayar begitu ya, 3.500 memang membayar. Dan itu adalah biaya yang normal jumlah segitu? Iya masih normal lah hitungannya. Kalau $3.500 sekarang kursnya Rp14.000 ya. Sekitar 36-37 juta lah untuk 6 tahun gitu kan. Untuk berapa? 72 bulan gitu kan. Dibagi kan ya masih wajar gitu. Tapi mengapa menurut Anda Al-Zaitun sesukses itu untuk bisa menarik banyak sekali santri di sana sampai puluhan ribu? Apa yang menjadi daya tariknya? Apakah sosok Panji Gumilangnya atau sistem pengajaran di Al-Zaitun ya? Ya sekarang sebetulnya tidak cerita puluhan ribu. Kalau sekarang itu santri seperti yang tahun ini aja ya. Katanya sampai 1.000 santri. Tapi yang saya lihat sebetulnya 1.000 santri itu dari yang kelas 3 sanawiyah itu masuk kepada aliyah. SMP, SMA gitu ya? SMP, SMA ya. Nah, itu jumlah santri tersendiri. Sekarang ibtidaiyah. Nah, itu paling hanya beberapa ratus saja gitu. Nggak sampai puluhan ribu. Tapi betulkah bahwa anak-anak santri yang dibawa ke sana, orang tuanya merupakan anggota dari NII? Ya kalau bukan anggota NII mana mau masuk. Sekarang kan sudah dari umum sudah nggak mau masuk ke sana, itu sudah jarang sekali lah. Gitu dari ya kalau dikatakan oleh alumninya itu sekarang itu hampir 90% dari anak-anak orang tuanya itu anggotanya Pak Panji, anggotanya NII gitu. Saya tanyakan ke Pak Hendra ya. Pak Hendra, benarkah demikian Pak Hendra? Bahwa orang tua dari santri di sana itu terafiliasi dengan Pak Panji Gumilang ataupun juga sebagai anggota NII? Ya, kalau
saya berpendapat terkait NII, saya melihat fakta secara hukum, Al-Zaitun adalah lembaga hukum berdasarkan yayasan. Kemudian tadi Saudara Imam Supriyanto ini mengakui dia sebagai pendirinya. Kalau dia memang mengetahui itu ada NII, berarti dia sendirilah NII ini. Ini pengakuan yang bagus sebetulnya, fakta hukum jelas. Kalau tadi YPI adalah yayasan, itu fakta hukum. Kalau YPI adalah NII, itu adalah kriminalisasi. Saya bisa buktikan itu di hadapan pengadilan, bahwa NII dan YPI itu bukan satu bagian secara hukum. Jadi kita harus paham. Nah, Saudara Imam Supriyanto ini yang sebetulnya, yang setahu saya bahwa ketika di 2011 ada persoalan dengan pihak yayasannya sendiri karena ada persoalan-persoalan tanggung jawab hukum yang tidak terselesaikan. Itu yang saya tahu. Bahkan sampai hari ini Saudara Imam ini setahu saya ini adalah punya status hukum, itu status hukumnya DPO. Kalau nggak salah begitu Mbak Lara ya. Jadi mungkin boleh ditanyakan ke orangnya. Ini langsung bahwa fakta hukum kondisi sekarang adalah Saudara Imam ini DPO Polres Sumedang. Saya punya fakta hukum itu. Jadi kalau bicara NII, saya tidak punya fakta hukum dan saya bisa buktikan bahwa YPI Al-Zaitun bukan NII. Baik. NII yang nanti kita kasih kesempatan kepada Pak Imam untuk menanggapi ya, orang Pak Hendra. di masyarakat belum bisa dibuktikan. Oke, kita harus jeda dulu Pak Hendra. Itu bagian dari YPI. Jadi ini harus paham, masyarakat harus paham ya. Baik, Jadi, Pak Hendra, kita harus jeda dulu ya. Jangan sampai. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Imam, silakan menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Hendra. Ada beberapa poin, silakan. Iya, kalau Pak Panji itu bukan imam NII, itu sudah ditinggalkan oleh anggotanya gitu. Kalau Al-Zaitun itu bukan dasarnya NII, tidak akan bisa sebesar dan semegah itu. Anda bisa bandingkan antara Al-Zaitun dengan ormas seperti Muhammadiyah dan NU. Itu kan Muhammadiyah dengan NU itu besar, organisasi besar, jumlah anggotanya besar, tapi tidak bisa seperti Al-Zaitun. Kenapa? Karena Al-Zaitun itu kan anggotanya itu hanya satu kata, sami'na wa atona. Apapun perintah dari pimpinan, suruh nabrak kereta juga berani gitu kan. Karena itulah doktrin yang ada di NII begitu ya. Kalau tadi semua yang dijelaskan oleh pengacara Al-Zaitun, kan Saudara Hendra itu baru bergabung di Al-Zaitun. Kalau saya kan sejak 88 sudah bersama Pak Panji, jadi sudah tahu persis sejarahnya. Dan tentang proses hukum yang sedang kita lakukan antara saya dengan Pak Panji, itu masih bergulir, masih berjalan terus gitu ya. Terutama kasus perdatanya, kita masih melakukan gugatan-gugatan, pidananya pun begitu gitu ya. Nanti kita tinggal lihat hasilnya, mana yang terbukti ada pelanggaran pidana, mana yang terbukti gugatan perdatanya menang, mana yang terbukti ada pidana makar, gitu aja dari saya. Gitu. Nanti kan polisi yang menentukan hasil perguliran sekarang itu bagaimana nanti hasilnya gitu. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan Pak Imam usai jeda. Nanti saya ingin ke Pak Susno, tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Saya ingin ke Pak Susno. Selain kita tunggu Pak Susno hasil investigasi dari PPATK terkait dengan aliran dana Ponpes Al-Zaitun dan juga sejumlah yayasan di bawahnya, BNPT akan melakukan upaya mitigasi terhadap santri-santri Al-Zaitun untuk memastikan mereka tidak terpapar paham radikalisme. Menurut Pak Susno, apakah mitigasi saja cukup untuk kondisi saat ini, di mana tadi banyak dugaan-dugaan bahwa ini memang sudah terafiliasi dengan NII sejak dulu, sejak berdiri bahkan?
Baik, BNPT punya standar tersendiri untuk mengetahui apakah mereka terindikasi telat masuk paham-paham NII. Itu baru sampai ke pahamnya. Tetapi intelijen juga punya data untuk mengetahui sejauh mana kegiatan Al Zaitun dan atau kegiatan Pak Panji Gumilang di dalam apakah dia benar telah melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan NII atau makar. Kemudian penyidik juga punya cara sendiri untuk langsung ke pembuktian. Apakah betul Pak Panji Gumilang atau Yayasan Al Zaitun telah digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan makar atau kegiatan-kegiatan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, ini bagus sekali supaya tidak penuh prasangka, sakwasangka, tuduhan. Nah, tetapi yang tidak bisa dibantah terbukti adalah ada 256 rekening atas nama Pak Panji Gumilang, ada 30 sekian rekening atas nama Al Zaitun. Dari situ dengan teori follow the money sesuai dengan cara kerja PPATK itu bisa diketahui dari siapa duit itu, berapa banyak, kapan distorkan, kemudian duit itu dihimpun dan digunakan untuk apa. Bisa ketahuan apakah untuk kegiatan NII, apakah untuk kegiatan teroris atau penipuan. Atau kita tidak boleh juga bersakwasangka. Atau memang orang itu beramal soleh gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar untuk kegiatan agama. Bahwa setiap orang dengan sukarela dari berbagai daerah, mungkin 256 daerah, membantu kegiatan Pak Panji Gumilang dengan sukarela. Jadi biarkan penyidik dengan alat bukti yang ada bekerja. Karena apa? Al Zaitun ini adalah suatu objek yang sangat menarik gitu ya. Dan biasanya terjadi agak gaduh menjelang pemilu gitu. Waktu saya Kapolda itu menghadapi pemilu 2009. Seperti ini. Sekarang kita menghadapi pemilu 2024. Ya. Jadi biarkan penyidik dan PPATK bekerja, kita bisa bicara kalau sudah terkumpul alat bukti. Baik, kalau Pak Susno, tidak kita hanya praduga ya. Iya, kita tunggu bagaimana perkembangan proses penyidikan yang saat ini sudah berjalan di Barreskrim Polri. Terima kasih Pak Susno Duaji, kemudian juga Pak Hendra dan juga Pak Imam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.